Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Al-Fatihah, NIM 200202111, kelas HKI 4A, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri UIN Mataram. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Jika kita melihat sosiologi secara ontologisnya, merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Jika kita mengkaji sosiologi, berarti kita mengkaji kehidupan dalam bermasyarakat, yang artinya mereka saling membutuhkan satu sama lainnya dan mereka perlu untuk saling berinteraksi dan berasosiasi dengan satu sama lainnya. Yang kedua, hubungan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Perlu dijelaskan hubungan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum, yaitu yang pertama, hubungan dialektika dalam keterpaduan yang dimaksudkan di sini dengan disiplin ilmu yang merupakan dari disiplin ilmu sosial tersebut. Yang kedua, hubungan sinergitas, yakni ilmu pengetahuan sosial dan budaya, yang di mana hubungan sinergitas ini mengkaji keberadaan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan fungsional timbal balik, yakni memadukan dua pendekatan dalam memahami eksistensi hukum. Yang terakhir, hubungan paternalistik, yakni implikasi dari gejala hukum maupun fungsi kebudayaan terhadap pembentukan perilaku manusia dan masyarakat. Yang D. Berbagai pendekatan dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan yang mungkin terjadi, sedangkan tindakan sosial merupakan realitas mutlak. Sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial dan atau hukum, yang dimana isinya dalam hukum terhadap norma sosial ini ada realitas relatif. Isi dalam realitas relatif ini berisi pemahaman yang dibangun dengan tiga alasan mendasar. Yang pertama, segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris, terlihat dan terasa adalah realitas absolut, karena apapun yang terjadi secara lahiriah, begitulah hukum tentang kejadian. Yang kedua, pemahaman terhadap segala sesuatu yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadian. Dengan demikian, pemahaman atas gejala sosial adalah realitas relatif yang sangat dekat dengan 1000 macam kemungkinan. Yang ketiga, kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman hukumnya merupakan salah satu bentuk sintesis antara realita mutlak dan realitas relatif. Dengan tiga alasan secara filosofis, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam sosiologi hukum untuk memahami hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan, hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaidah sosial normatif sebagai gejala sosial dan gejala hukum. Yang pertama, perilaku sosial tradisional normatif. Secara historis, norma sosial yang bersumber dari ajaran agama, legenda, dan mitos merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Berbagai metode dan pendekatan yang dianut oleh masing-masing penganut agama dengan latar belakang pemahaman yang berbeda-beda, sementara mitos-mitos yang menjadi objek kajian antropologi, yakni diyakini sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, berkaitan dengan pemahaman di atas, manakala sosiologi hukum dijadikan suatu pendekatan dalam memahami gejala sosial dan gejala hukum. Yang terakhir, pembentukan aturan dan kebiasaan yang menjadi hukum. Yang pertama, subjek dan objek hukum. Hukum tidak tercipta dengan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat, alfat, dan kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam. Yang kedua, norma hukum yang berjalan merupakan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat.
sehingga kehidupan sosial yang bersendikan pada adat biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum yang lain. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah beta janji, beta jaga. Gimana? Coba anda bang, depan dia.